Something's wrong with me. Yang dari Papua, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan seluruh warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Halo semua umat muslimin wal muslimat dari manapun Anda ngorejat, tetaplah sehat walafiat sampai kita semua menjadi mayat dan bangkit di hari kiamat dalam keadaan selamat dunia akhirat. Berdasarkan data dari IMO alias International Meteor Organization, diperkirakan rata-rata jumlah meteor yang jatuh ke bumi per tahunnya adalah sekitar 30 ribuan dengan variasi ukuran yang berbeda-beda. Dan juga seperti yang kita ketahui, keberadaan sosok makhluk luar angkasa yang kerap menampakkan dirinya di beberapa video amatir masih menjadi misteri hingga saat ini. Sehingga dengan adanya fenomena tersebut, maka dibuatlah film fiksi fantasi horor yang dirilis tahun 2007 berjudul Slider ini, di mana filmnya mengisahkan tentang sebuah wabah mematikan yang turun dari luar angkasa dengan menaiki transportasi umum, tetapi bukan naik angkot ataupun ojol, melainkan naik meteor yang sekalian jatuh ke bumi. Induk wabah tersebut berupa sebuah jarum yang kemudian menusuk dada seorang pria botak, di mana si pria botak itu akhirnya bertransformasi menjadi sosok Deddy Kobisa. Kok bisa? Menjadi sosok makhluk bertentakel dan menyebarkan sel-sel benihnya ke semua penduduk Amerika Serikat, lebih tepatnya di sebuah pelosok pedesaan yang bernama Wilsey. Ribuan benih itu memiliki bentuk seperti seekor cacing atau seekor lintah, namun ukurannya tergolong dinosaurus serta doyan sekali masuk ke dalam perlodongan manusia, sehingga kita akan menyebut wabah ini dengan sebutan Spermageddon. Dan inilah alur cerita film Spermageddon yang dirilis tahun 2007, disusut dan dikendarai alias disutradari oleh kakak kandung sepupu mantan saya bernama James Gunn, versi Ainka Horror. Film dibuka dengan sebuah penampakan komet yang jatuh dari luar angkasa sedang mengarah ke planet bumi, lebih tepatnya mengarah ke wilayah pelosok kota Wilsey, bagian negara Amerika Serikat. Dan ketika itu dua orang sahabat yang tengah menikmati indahnya persahabatan mereka sebagai seorang polisi di dalam mobil, tak menyadari komet tersebut jatuh di belakang mereka. Komet misterius itu berhasil menembus lapisan atmosfer bumi sampai jatuh di sebuah kawasan perhutanan. Namun anehnya ketika sampai ke daratan, komet tersebut tidak menghasilkan suara yang menggelegar ataupun ledakan yang dahsyat. Bahkan ketika diperhatikan lebih dekat malah terlihat seperti sebuah batu kecil terbelah yang berisikan seekor makhluk hidup berlendir. Keesokan harinya semua orang di kota Wilsey terlihat disibukkan oleh pekerjaan mereka masing-masing. Ada yang ngudud, ada yang ngopi, ada yang jalan-jalan, dan masih banyak lagi. Dan dari sekian banyaknya masyarakat di kota tersebut, ada sebuah adegan di mana Joel, karakter dari film The Last of Us, berjalan di depan seorang wali kota. Fuck out of the way! Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang wanita muda, cantik jelita bagaikan langit di siang bolong, yang sedang bekerja sebagai seorang dosen di salah satu universitas, dan namanya adalah Starla. Tubuh Starla yang melejoi ditambah kulit yang mulus serta wajah yang mempesona, tak heran semua warga sangat menikmati keindahan tubuhnya yang begitu menyatu dengan alam. Namun sayang, ternyata Starla sudah dipawang oleh seorang pria botak berkacamata bernama Grant. Grant mungkin adalah tipe pria yang sangat diidam-idamkan oleh setiap wanita. Bagaimana tidak, dia itu kaya, perkasa, perhatian, dan juga selalu memenuhi kebutuhan biologis sang istri di setiap malam. Namun entah apa yang dipikirkan setelah malam itu, dia menolak ajakan suaminya untuk ngajul gedang alias bercocok-cocok. Bagi seorang pria, ketika si pengajul sudah bervolume dan ngajelepeng tidak tersalurkan, maka solusinya cuma ada dua. Pilihan yang pertama menggunakan jurus tangan cepat yang selalu dipakai sejuta umat, dan pilihan yang kedua mencari ladang di tempat lain. Grant yang sudah 40 tahun berpengalaman di bidang pertanganan, dia pun memilih opsi yang kedua, yaitu pergi keluar rumah untuk mencari penyaluran pengajulnya di tempat lain dengan tanpa memberitahu istrinya.
to know about the crying game. Di tempat karaoke, Grant pun menemukan seorang wanita pas-pasan bernama Brenda. Ini dia bebek-begannya yang akan menjadi pengeksekusi penganjulnya, dan kemudian dia pun membawa Brenda ke hutan supaya tidak diganggu oleh siapapun. Tetapi baru saja pemanasan, Grant tiba-tiba teringat dengan bolu istrinya yang ada di rumah, sehingga mereka pun tidak melanjutkan ritual tersebut. She gets real worried about me. Di waktu bersamaan, Grant tak sengaja melihat sebuah cangkang aneh yang mengeluarkan jejak berlendir, sehingga Grant dan Brenda pun mengikuti jejak tersebut sampai pada akhirnya menemukan seekor makhluk aneh berwarna putih kecoklatan yang bentuknya sedikit mirip dengan seekor kuuk. Tahu kuuk? Nukieu kuuk teh. Wait. Namun makhluk tersebut tiba-tiba mengeluarkan seekor cacing berbentuk jarum dan menembakkannya ke arah Grant, sehingga Grant pun langsung jatuh terkapar kesakitan ketika cacing tersebut jejerepretan bergerak masuk ke dalam otaknya. Setelah tersadar dengan mata yang sedikit berdarah, Grant terlihat linglung dan deg-degan si jelema mabok, di mana kemungkinan besar pikirannya kini diambil alih oleh seekor cacing yang telah masuk ke dalam tubuhnya. Dan dengan mengabaikan Brenda, Grant pun langsung pulang ke rumah tanpa diketahui istrinya, serta nyingcet membuka lemari es untuk mengambil beberapa bungkus daging sapi. Meat. Keesokan paginya kita melihat Grant mulai menunjukkan tanda-tanda yang aneh pada dirinya, di mana dia menumpukan sejumlah daun kering dan berbaring di atasnya, mirip sekali dengan seekor ayam yang akan nyilenglem. Nyilenglem itu adalah sebuah ayam yang akan mengerami telur. Sedangkan istrinya sendiri terbangun dari tidurnya dan melihat mobil suaminya yang terparkir di depan rumah, di mana saat itu pun Starla merasa bersalah karena semalam telah menolak ajakan suaminya untuk bercocok-cocok. Sebagai tebusan atas dosa yang telah dilakukan kepada suaminya, Starla pun sengaja menggoda Grant di pagi hari itu untuk mengkodok kegiatan semalam yang belum tuntas, meskipun sifatnya Grant terlihat sedikit berbeda dari sebelumnya. Di saat bajunya Grant sedikit terbuka, disitulah Starla melihat adanya bekas luka aneh di bagian dadanya, tetapi kemudian Grant langsung menyangkal istrinya tersebut dengan alasan bahwa itu hanyalah sebuah gigitan serangga. Just a little bug bite. Rutinitas di siang hari mereka sama seperti biasanya, di mana Starla bekerja sebagai seorang dosen, sedangkan Grant mengunjungi sebuah toko makanan semacam Indomarko untuk membeli beberapa bungkus daging sapi. How many you need? No, 10. Ketika mereka sudah kembali pulang ke rumah, Starla heran dengan salah satu pintu yang biasanya terbuka, tiba-tiba saja sekarang digembok. Starla tahu bahwa itu pasti perbuatan suaminya, sehingga dia pun bertanya kepada suaminya kenapa pintu tersebut digembok. Dan dengan elegan, suaminya yang tengah duduk memberikan sebuah alasan dengan santai bahwa sebentar lagi akan menginjak di hari ulang tahun istrinya, sehingga dia berencana memberikan surprise kepada istrinya, meskipun ulang tahun istrinya tersebut ternyata masih terbilang cukup lama, yaitu sekitar 2 bulanan lagi. Meskipun terasa aneh, Starla yang sudah terbiasa husnuzon akhirnya membiarkan suaminya melakukan apapun yang dia mau, sedangkan Grant sendiri ketika melihat istrinya dari belakang, nafsunya kembali memuncak. Maksudnya adalah nafsu membunuh, akan tetapi kali ini dia masih bisa menahan hal tersebut sehingga memunculkan rasa sakit di bagian dadanya, di mana dia pun segera keluar dari rumah untuk menghindari kontak mata dengan istrinya. Namun ketika di situ Grant melihat anjing tetangga yang sedang babaung kepadanya, dia pun menculik anjing tersebut. Di malam harinya mereka berdua bersiap-siap untuk menghadiri pesta kenaikan pangkat seorang polisi. Namun kondisi Grant yang semakin memburuk membuatnya hampir saja menyerang istrinya sendiri yang sedang mandi dengan mengeluarkan 2 ekor tentakel dari dalam perutnya. Tetapi beruntung Grant masih bisa menahan aksi penyerangan tersebut dan langsung pergi begitu saja, sambil mengatakan kepada istrinya bahwa dia akan mengambil sesuatu yang tertinggal di tempat kerja, dan juga dia berjanji bahwa mereka akan bertemu lagi ketika nanti sudah sampai di pesta. Gotta go work. I'll meet you there. Setibanya di acara pesta perayaan, terlihat Starla masih mengkhawatirkan Grant yang tidak kunjung datang ke sana, sehingga salah seorang polisi bernama Bill Pardy yang merupakan teman masa kecilnya Starla memanfaatkan ketidakhadiran suaminya tersebut untuk berdansa dengannya. Let the hunt begin. Sedangkan di sisi lain, kenyataannya Grant kembali mendatangi rumah si Brenda untuk menularkan telur cacing dari dalam tubuhnya ke dalam tubuh si Brenda. Grant!
Setelah pesta selesai, Starla pun pulang ke rumah dalam keadaan kecewa dan masih mengkhawatirkan suaminya karena hingga saat ini belum ada kabar. Namun dia dikejutkan ketika suaminya tiba-tiba muncul dalam kondisi wajah yang sudah membengkak. Starla yang berniat membawa Grant ke rumah sakit pun ditolak langsung oleh suaminya dengan alasan bahwa Grant sudah berkonsultasi pada salah seorang dokter kenalan mereka, yaitu Bapak Asep. Tetapi bagaimanapun juga segala bentuk kebohongan itu pasti suatu saat akan terbongkar. Dan benar saja ketika keesokan harinya Starla menelpon Dr. Asep untuk meminta keterangan detail mengenai penyakit yang dialami suaminya, Dr. Asep berkata bahwa selama setahun ini dia belum pernah sekalipun bertemu lagi dengan Grant. Kekhawatiran Starla pun mulai memuncak ketika dia ingat akhir-akhir ini sifat suaminya terasa berbeda, ditambah lagi ketika dia melihat banyak sekali poster hewan milik tetangga yang dikatakan hilang secara misterius. Singkat cerita, pada malam harinya Grant terlihat membungkus semua daging yang dia simpan di ruang bawah tanah dan membawa semua daging tersebut ke sebuah kandang yang berisikan si Brenda, di mana kondisi Brenda saat ini seperti seorang manusia yang sedang sekarat dikarenakan rasa laparnya yang tidak pernah hilang membuat ia selalu merasa lapar meskipun sudah makan berkilo-kilogram daging mentah. Di sisi lain, dua orang polisi mendatangi kediaman keluarga Grant di mana mereka sedang menyelidiki seorang wanita yang dilaporkan oleh warga hilang bernama Brenda. Dan salah seorang saksi berkata bahwa terakhir kali sebelum hilangnya Brenda, salah seorang pria botak berkacamata terlihat memasuki rumahnya yang tak bukan dan tak lain adalah Grant. Jelas informasi itu membuat Starla semakin curiga kepada suaminya, sehingga tanpa ragu dia pun membongkar pintu yang telah digembok untuk memeriksa apa yang sebenarnya ada di dalam sana. Terlihatlah dalam ruangan tersebut setelah menyaksikan banyak sekali bangkai hewan yang sudah mulai membusuk, dan oleh karena itu dia pun segera menelpon kantor kepolisian, tetapi sayangnya tak ada seorang pun yang menjawab. Sewaktu nelpon itu, Starla dikejutkan oleh suaminya yang secara tiba-tiba berada di balik jendela rumahnya, sehingga hampir saja di situ Grant membuat istrinya sendiri menjadi wabah bagi telur cacing di tubuhnya seperti yang sudah terjadi pada si Brenda. Namun beruntung Bill Party bersama pasukannya lebih dulu sampai ke sana, sehingga Grant pun segera pergi meninggalkan mereka semua dengan penuh ketakutan sampai jejaknya pun hilang. Ho, ho, ho. Ha, ha, fucking ha. Bill, we need to talk. 3 hari kemudian, seorang wali kota bernama Jack menuntut pihak kepolisian supaya mereka segera menemukan Grant karena selama 3 hari kemarin banyak sekali hewan ternak warga yang dilaporkan hilang ataupun terbunuh di tempat dan hanya menyisakan kulitnya saja. Para polisi pun semakin serius menangani kasus tersebut dengan membawa senjata andalan mereka ke sebuah hutan yang berada dekat dengan kediaman rumah Bapak Otis. Hey, Otis! Namun tak lupa juga mereka terpaksa membawa Starla ke TKP agar bisa membawa suaminya dalam keadaan hidup-hidup jikalau nanti Brenda juga ditemukan baik-baik saja. Malam hari pun tiba dengan persiapan rencana yang sangat sederhana di mana mereka sembunyi di balik tumpukan jukut, jerami, dan lain sebagainya untuk mengamati seekor sapi yang telah mereka letakkan di sekitar sana sebagai umpan. Selang beberapa saat kemudian, umpan tersebut akhirnya berhasil menarik perhatian Grant, tetapi kini dirinya sudah berevolusi menjadi sosok monster bertentakel, di mana Grant membunuh sapi tersebut dengan sangat mudah, kemudian membawa mangsanya masuk ke dalam hutan. Starla yang shock melihat suaminya seperti itu langsung keluar dari persembunyian untuk meyakinkan kepada Grant bahwa dia hanyalah sedang terkena penyakit cacing. Grant! It's gonna be alright, Grant. Namun Grant yang tidak percaya bahwa dia akan baik-baik saja, dia pun menunjukkan penolakan dengan wajah buriknya tersebut dan berniat pergi dari sana, sehingga memaksa salah seorang prajurit untuk berlaku kasar dengan menodongkan senjatanya supaya Grant bisa patuh terhadap mereka. Tapi tiba-tiba sebuah adegan yang cukup mind-blowing di mana si pria malang itu sampai terbelah menjadi 2 sehingga para polisi pun mulai panik dan bersiap untuk menembak, tetapi Grant lebih dulu nyincet kabur dengan sangat cepat meninggalkan mereka semua ke dalam hutan. Tidak ingin kehilangan jejak untuk kesekian kalinya, mereka semua segera mengikuti jejak si Grant meskipun harus asruk-asrukan masuk ke dalam hutan sampai mereka menemukan sebuah bangunan tua yang tercium bau bangkai meskipun sudah dari jarak 10 meter. Dengan penuh kehati-hatian dan waspada dibukalah pintu tersebut secara perlahan dan nampaklah seorang wanita bertubuh besar di luar nalar yang menggelembung seperti sebuah balon air yang dikelilingi oleh banyak sekali daging mentah. Oh, Jesus. No one's seeing me like this. Something's wrong with me.
me. Wanita tersebut ternyata adalah Brenda, di mana dia merasa sangat kelaparan dan ingin sekali memakan daging tupai mentah yang ada di sekitarnya, sehingga dia berani meminta tolong kepada polisi untuk mengambilkan daging tersebut. I'm so fucking hungry, Bill. That possum over there. Orang waras mana yang mau memberikan daging mentah kepada manusia, apalagi dia seorang janda. Oleh karena itu, tak ada satupun di antara mereka yang berani bergerak, sampai pada akhirnya Brenda pun merasa kesal dan memaksakan dirinya sendiri untuk mengambil daging tersebut hingga tubuhnya mulai merobek dan meletus seperti sebuah balon udara hingga mengeluarkan ribuan cacing dari dalam tubuhnya. They're tearing me apart. Bill. Meskipun bentuk para cacing itu mirip sekali dengan seekor lintah, tetapi mereka tidak mengincar darah yang ada di dalam daging manusia, melainkan mereka mengincar kesadaran seseorang dengan cara memasuki tubuh mereka melewati sistem pencernaan. Banyak dari mereka yang kemasukan cacing ke dalam tubuhnya hingga tidak sadarkan diri, sampai hanya menyisakan 4 orang saja yang berhasil selamat, yaitu Bill Pardy, Starla, Bapak Wali Kota, dan 1 orang polwan yang belum kita beri nama. Mari kita namain saja dia Siti. Berhubung tempat tersebut tidak jauh dari rumahnya keluarga Bapak Otis, para cacing itu pun bergotong royong mencari mangsa lain di sana, dan seketika mendatangi seorang gadis perawan bernama Kylie yang sedang santai di kamar mandi. Waduh, ternyata si kecil juga tahu yang mana yang segar untuk dimasukin. Akibat terlalu menikmati hangatnya berendam di bak mandi sambil mendengarkan musik, sampai-sampai Kylie tak menyadari adanya seekor spermagedon yang sedang berusaha keras berenang menuju lubang kenikmatannya. Alih-alih melewati jalur pentigina, spermagedon tersebut lebih memilih untuk memaksa masuk melewati jalur pencepongan. Alhasil di tengah Kylie mencepong spermagedon raksasa di mulutnya, dia pun mendapatkan sebuah transfer ingatan yang masuk ke dalam memorinya. Dalam beberapa detik, Kylie pun melihat sejarah spermagedon yang sedang membasmi semua binatang di beberapa planet berbeda. Kemungkinan yang paling masuk akal, para spermagedon itu terpaksa hijrah ke bumi untuk mencari inang baru supaya perkembangbiakan mereka tetap lancar. Dan setibanya di bumi, spermagedon itu pun pertama kali ditemukan oleh Grant secara tidak sengaja, di mana mereka memasukkan inangnya yang berupa jarum ke dalam tubuh Grant, sehingga kesadaran Grant pun mulai diambil alih oleh mereka sebesar 50%. Pada akhirnya usaha perlawanan Kylie mengeluarkan spermagedon dari mulutnya pun membuahkan hasil, di mana dia bisa kabur dari cengkraman mereka meskipun orang tua dan adik-adiknya sudah kerasukan semua. Dalam keadaan mendesak, Kylie pun terpaksa harus keluar lewat jendela dan lompat dari atas sana, lalu segera masuk ke dalam mobil yang terparkir di depan rumahnya. Sementara itu, sulitnya sinyal di hutan sana membuat Bill Pardy tak punya pilihan lain selain dia pergi menuju mobilnya di jalan raya dekat dengan rumahnya Mang Otis untuk menelpon seseorang agar segera mengirimkan bantuan. Sedangkan para polisi yang sudah terinfeksi cacing di dalam kandang, ternyata nadi mereka masih berdenyut, sehingga ditempatkanlah mereka semua di luar bangunan supaya bisa menghirup udara yang segar. Di tengah pemindahan jasad mereka, Starla yang sedang melamunkan sayap pun dikejutkan oleh Wally yang tiba-tiba saja terbangun dan berbicara seolah-olah dia adalah Grant. Tak habis pikir, para polisi lain pun satu persatu ikut terbangun dari pingsan mereka, dan mereka sama-sama mengoceh kepada Starla mengenai hubungan antara dia dan suaminya. I should have planned. I'm your husband. You're sick. Siapa yang tidak kaget melihat seorang teman terbangun dalam kondisi kepribadian yang berbeda? Neng Siti pun perlahan-lahan mengambil senjata dari celananya, tetapi niatnya tersebut disadari oleh salah seorang di antara mereka, sehingga Neng Siti pun terkena semburan cairan asam yang membuat lehernya seketika meleleh. Sebagai seorang manusia biasa yang memiliki perasaan panik dan dikuatkan dengan naluri bertahan hidup, Starla pun dengan perasaan yang bercampur aduk terpaksa menarik pelatuk shotgun untuk menembak kepala Wally yang sedang mendekatinya dengan sangat brutal. Sampai saat ini hanya Pak Wali Kota dan Starla saja yang berhasil selamat, oleh karena itu mereka pun berlari sekuat tenaga dari sana untuk menjauhi para polisi yang sudah terinfeksi. Di sisi lain, Kylie yang masih dikepung oleh anggota keluarganya sendiri berhasil diselamatkan oleh Bill yang kebetulan lewat sana, di mana dia pun membawa Kylie masuk ke dalam mobilnya dan berusaha menghubungi Neng Siti dari situ. Namun benar-benar mengejutkan ketika Bill melihat Pak Wali Kota bersama Starla keluar dari hutan sedang dikejar-kejar oleh para polisi yang terinfeksi, sehingga dia pun tersadar bahwa hanya tinggal mereka berdua saja yang berhasil selamat.
bitch is hardcore. Go! Go! Di tengah perjalanan menuju pulang ke kota Wilsey, Kylie memberitahu mereka ketika mendapat ingatan saat mencepong spermagedon bahwa parasit cacing itu bukan berasal dari bumi, melainkan dari luar angkasa. Mereka selalu berpindah-pindah tempat dari planet ke planet lain untuk mencari inang baru dan memangsa setiap makhluk hidup yang ada di dalamnya. Bentuk asli dari inang tersebut berupa sebuah jarum pentul yang saat ini telah kita ketahui masuk ke dalam otaknya Grant ketika dia menemukannya di dalam hutan bersama Brenda. Setelah mendengar kenyataan tentang wabah parasit cacing ini, Bill pun kembali dikejutkan ketika dia hendak meminta bantuan kepada karyawannya yang bekerja sebagai seorang operator kepolisian bernama Shelby, dikarenakan meskipun wanita tersebut berada di kota Wilsey, namun dirinya juga telah terkena infeksi. Welcome back, killer. Dampaknya lokasi mereka pun dapat dilacak dengan sangat mudah oleh Shelby, sehingga menyebabkan salah satu mobil yang diutus oleh dia melaju dengan kecepatan penuh dari arah yang berlawanan dan menabrak mobil mereka. Untungnya insiden kecelakaan tersebut tidak menewaskan satupun korban jiwa, tetapi Starla dan Pak Wali Kota dibawa oleh anak buah Grant ke rumahnya, sedangkan Bill Fardy dan Kylie masih sempat menyelamatkan diri dan bergegas menuju kantor kepolisian. Rencana Bill bersama Kylie di sana adalah mencoba menghubungi para petinggi dengan sinyal radio, meskipun sepertinya mengalami gangguan dan terpaksa mereka pun mengambil rencana kedua, di mana mereka membawa perlengkapan senjata dan sebuah granat. Di sisi lain, Pak Wali Kota ternyata ditempatkan di ruangan bawah tanah rumahnya si Grant bersama dengan para zombie yang sedang menunggu gilirannya untuk dimakan, di mana Pak Wali Kota pun sangat panik dan berlari dengan sangat ketakutan keluar dari tempat tersebut. Pada akhirnya Pak Wali Kota pun menjadi salah satu bagian dari mereka, di mana dia terkena tusukan tentakel Grant yang saat itu tengah menunggu kedatangan istrinya yang sedang dibersihkan dan didandani sedemikian rupa oleh anak buahnya supaya kembali terlihat seksi dan menawan. Tersadar dalam keadaan sudah memakai daster putih, Starla pun membawa gagang sisir yang terlihat cukup tajam sebagai jaga-jaga bila mana nanti dibutuhkan. Dan kemudian dia pun mendengar alunan musik yang disetel oleh suaminya, di mana musik tersebut memiliki kenangan yang sangat indah selama mereka berdua menikah. Guten Abend, gut Nacht, mit Rosen bedeckt, mit Näglein besteckt, schlupf unter die Deck, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. That's where they're bringing the bodies. Kita kembali ke Bill Fardy dan Kylie yang terlihat sudah sampai di depan rumah Grant, dan di situ mereka melihat salah satu bagian tubuh Grant yang menonjol keluar, di mana para korban yang sudah terinfeksi mencoba menyatukan tubuh mereka dengan tubuh Grant, sehingga Bill Fardy dan Kylie pun diam-diam memasuki rumah tersebut untuk menyelamatkan Starla yang terlihat mendekati inangnya. Tatkala Starla bertatap muka dengan suaminya secara langsung, Starla pun mengeluarkan kata-kata yang sangat manis dan meyakinkan Grant bahwa cinta mereka berdua tidak akan pernah terpisahkan, di mana Starla akan selalu berada di sampingnya meskipun dalam keadaan suka maupun duka. I'm here for you. Ya, seperti yang kita lihat, ternyata Starla berusaha menipu suaminya dengan kata-kata manisnya tersebut agar bisa menusuk Grant dengan mudah. Namun justru rencana tersebut tidak begitu mempan terhadap Grant dan malah membuat Grant sendiri sangat kecewa. Di saat yang sangat genting seperti inilah biasanya seorang pahlawan pun datang untuk menyelamatkan tokoh utama meskipun terlambat, dan benar saja datanglah salah seorang polisi yang sangat ganteng bersama dengan seorang gadis yang sangat cantik dengan membawa sebutir granat yang sudah siap untuk dilempar, tapi tiba-tiba Kill me, party, please.
Lenyaplah sudah kesempatan terakhir mereka untuk membunuh Grant dengan sebuah granat sehingga Kylie yang berada di depan Grant pun dilempar oleh sebuah sofa, sedangkan Bill Pardy sendiri akhirnya terkena salah satu tusukan tentakel Grant dengan tujuan untuk mengalirkan cacing ke dalam tubuhnya. Dalam kondisi yang sudah setengah sadar, Bill Pardy mendengar suara nyoros-cos dari sampingnya yang ternyata suara itu berasal dari sebuah tabung gas LPG, di mana di situ dia pun bereksperimen mencolokkan tentakel Grant yang satunya lagi, sehingga tanpa sadar Grant pun menghisap semua gas dari dalam LPG tersebut. Shoot him! Tamat, film pun selesai dengan meninggalnya induk wabah Spermagedon. Terbunuhnya Grant sebagai inang para cacing dari luar angkasa membuat semua orang yang sudah terinfeksi pun ikut terbunuh, tak terkecuali Bill Pardy, seorang polisi muda yang sudah terkena tusukan tentakelnya si Grant. No. Tapi bohong, insiden ini tidak akan pernah terjadi bila mana istrinya si Grant alias si Starla tidak menolak ajakan suaminya untuk bercocok logi. Jadi, pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini yaitu mengajarkan bagaimana caranya kita mengantisipasi permasalahan dalam hal membina rumah tangga. Karena dalam menghadapi rumah tangga itu tidak akan selalu berjalan mulus begitu saja seperti sebuah aspal yang di hot mix, ataupun lurus begitu saja seperti sebuah jalan tol. Perlu persiapan yang matang dan mental yang kuat untuk menghadapi beberapa kondisi yang tidak pernah terbayangkan oleh kita saat ini. Misalkan yang dialami oleh pasutri muda di sini, di mana ada kalanya sang istri sedang tidak mood dan tidak ingin berkebun di ladang miliknya, sehingga berani menolak untuk bercocok logi meskipun Grant sendiri adalah suami sahnya yang wajib dia taati. Apalagi kita sebagai umat beragama Islam pasti sudah pada tahu bahwa seorang wanita secara rutin akan selalu mengeluarkan lapa merah selama rata-rata 1 minggu pada setiap bulannya, sehingga tidak boleh disentuh oleh sang suami dari bagian pusar sampai ke lutut, meskipun sang suami tersebut sangat ingin sekali berkebun. Kenapa gak boleh? Karena qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatruhna. Haid itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istrimu pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Dengan penuh rasa sabar, waktunya terkuras, rasa ikhlas kuotanya ganas, dan rasa berharap akan mendapat bansos berupa beras. Serta semoga kita masih dipertemukan lagi di video selanjutnya dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan sakuni. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton, semoga terhibur, and see you guys in the next videos.